Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun antum berada, hari ini hari Senin tanggal 11 Ramadan 1441 Hijriyah yang bertepatan pada tanggal 4 Mei 2020 Masehi. Judul kajian Ramadan kita hari ini adalah puasa yang sempurna. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, agar puasa kita sempurna sesuai dengan tujuannya, ikutilah langkah-langkah yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, biar puasa kita sempurna, makan sahurlah sehingga membantu kekuatan fisik kita selama berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasaharu, makan sahurlah kalian. Fa inna, maka sesungguhnya fis sahuri, di dalam sahur itu barokatun, terdapat barokah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, ista'inu, bantulah kekuatan fisikmu bit'amis sahuri, untuk berpuasa di siang hari dengan makan sahur. Ista'inu bit'amis sahuri ala siyamin nahari. Bantulah kekuatan fisikmu untuk berpuasa di siang hari dengan makan sahur. Wa biqailulatin nahari ala qiyamil laili, dan untuk sholat malam dengan tidur siang. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ada makan sahur itu untuk memperkuat puasa kita di siang hari, dan ada tidur siang untuk memperkuat kita saat mengerjakan sholat malam. Akan lebih utama jika makan sahur itu diakhirkan waktunya, sehingga mengurangi rasa lapar dan haus. Hanya saja harus berhati-hati. Untuk itu hendaknya Anda telah berhenti dari makan dan minum beberapa menit sebelum terbit fajar, agar kita tidak ragu-ragu. 2. Biar puasa kita sempurna ya. Kaum muslimin rahimakumullah, ikhwani, bapak ibu semuanya, segeralah berbuka jika matahari benar-benar telah tenggelam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra wa akharu as-sahura." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. La yazalun nasu bi khairin, manusia senantiasa dalam kebaikan, ma'ajjalu al-fitra, selama mereka menyegerakan berbuka, wa akharu as-sahura, dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi. Bapak ibu sekalian, yang ketiga adalah usahakan mandi dari hadas besar sebelum terbit fajar, agar bisa melakukan ibadah dalam keadaan suci. Oke, yang keempat, manfaatkan bulan Ramadan dengan sesuatu yang terbaik yang pernah diturunkan di dalamnya, yakni membaca Al-Quranul Karim. Sesungguhnya Jibril alaihissalam pada setiap malam di bulan Ramadan selalu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan Al-Quran baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan Ibnu Abbas. Dan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik bagi kita. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, jagalah lisanmu dari berdusta. Jagalah lisan kita dari menggunjing, dari mengadu domba, mengolok-ngolok, serta perkataan mengada-ngada.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya, tidak butuh kepada dia menahan dari makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Makanya ayo kita jaga ucapan kita jaga perbuatan kita dari dusta, karena puasa kita akhirnya nanti akan sia-sia, karena Allah tidak membutuhkan puasa kita karena perilaku kita. Baik, yang keenam, hendaknya puasa tidak membuat kita keluar dari kebiasaan. Misalnya, cepat marah dan emosi hanya karena sebab sepele, dengan dalih bahwa kita sedang puasa. Sebaliknya, mestinya puasa membuat jiwa kita tenang, tidak emosional. Dan jika kita diuji dengan seseorang yang jahil atau pengumpat, ya, atau yang sedang ngisengin kita, janganlah kita hadapi dengan perbuatan serupa. Nasihatilah dia dan tolaklah dengan cara yang lebih baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-siyamu junnatun, puasa adalah perisai. Fa idza kana yauma siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in sabbahu ahad aw syatamahu falyaqul inni shaim. Rawahu al-Bukhari Muslim. Puasa adalah perisai. Bila suatu hari seseorang dari kamu berpuasa, fa idza kana yauma siyami ahadikum, hendaklah ia tidak berkata buruk dan berteriak-teriak. Fala yarfuthu wala yaskhab. Bila seseorang menghina atau mencacinya, fa in sabbahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Hendaknya ia berkata, sesungguhnya aku sedang puasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ketika ada orang yang membuat kita bakal emosi, membuat kita akan marah, katakan, ini anjuran Rasulullah, ini perintah Rasulullah, ini ada hadisnya. Katakan, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Diharapkan buat orang yang sedang mau mengganggu kita, mengejek kita, ya, membuat kita kesel, itu ngerti, ya, semoga aja ngerti. Repotnya kalau dia ketika kita bilang ini shaim, sesungguhnya aku sedang puasa, dia nggak ngerti. Diterusin aja begitu. Ya, ucapan itu dimaksudkan agar ia menahan diri dan tidak melayani orang yang mengumpatnya. Di samping juga mengingatkan agar ia menolak melakukan penghinaan dan caci maki. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ayah, bunda semuanya. Yang ketujuh, agar puasa kita sempurna, hendaknya kita selesai dari puasa dengan membawa takwa kepada Allah, takut dan bersyukur padanya, serta senantiasa istiqomah dalam agamanya. Yang kedelapan, agar puasa kita sempurna, judulnya adalah puasa yang sempurna. Yang delapan, hasil yang baik itu hendaknya mengiringi kita sepanjang tahun. Dan buah paling utama dari puasa adalah takwa. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Yang kesembilan, biar puasa kita sempurna, jagalah diri kita dari berbagai syahwat atau keinginan, bahkan meskipun halal bagimu. Hal itu agar tujuan puasa tercapai dan mematahkan nafsu dari keinginan. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma berkata, jika kamu berpuasa, hendaknya berpuasa pula pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari dusta dan dosa-dosa. Tinggalkan menyakiti tetangga, dan hendaknya kamu senantiasa bersikap tenang pada hari kamu berpuasa. Jangan pula kamu jadikan hari berbukamu sama dengan hari kamu berpuasa. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, idza sumta, jika kamu berpuasa, falyasum sam'uka, pendengaranmu seharusnya, pendengaran kita seharusnya itu juga ikut berpuasa. Berpuasa itu maksudnya tidak mendengarkan sesuatu yang haram. Falyasum sam'uka,
wa basaruka, dan penglihatanmu, dijaga penglihatannya. Ghaddul basar, dari hal-hal, dari pandangan yang diharamkan selama berpuasa. Walisanuka, dan lisanmu. Dari mana? Dari apa kita menjaga lisan kita? Anil kadhibi wal ma'athimi, yaitu terjaga atau kita menjaga lisan kita dari dusta, wal ma'athim, dan dosa-dosa. Wada', dan tinggalkan adzal jar, menyakiti tetangga. Yang biasanya menyakiti tetangga, stop. Apalagi yang nggak pernah nyakiti tetangga, jangan sampai waktu puasa kita menyakiti tetangga. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma shaumika, dan hendaknya kita senantiasa bersikap tenang, ya, cool, damai pada hari kita berpuasa. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawaun, jangan pula kamu jadikan hari berbukamu sama dengan hari kamu berpuasa. Itu ada di hadis riwayat Baihaqi nomor 62. Selanjutnya yang nomor 10, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kakak, adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya makanan kita adalah makanan yang halal. Jika kita menahan diri dari yang haram pada selain bulan Ramadan, maka pada bulan Ramadan lebih utama. Dan tidak ada gunanya kita berpuasa dari yang halal, tetapi kita berbuka dengan yang haram. Ingat, pilih-pilih makanan dan pilih-pilih pula minuman yang akan kita jadikan santapan pertama, yaitu saat kali iftar. Begitu juga seterusnya. Ya, jangan sampai memakan makanan dan minuman yang haram. Yang ke-11, perbanyaklah bersedekah dan berbuat kebajikan. Dan hendaknya kita lebih baik dan lebih banyak berbuat kebajikan kepada keluarga kita dibanding pada selain bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan lebih banyak gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan ketika bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan di luar Ramadan. Yang ke-12, ucapkanlah bismillah ketika hendak berbuka seraya berdoa. Allahumma, ya Allah, laka sumtu, karenamu aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan atas rezekimu aku berbuka. Allahumma, ya Allah, taqabbal minni, terimalah daripadaku, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Pertama, bismillahirrahmanirrahim, kemudian diteruskan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, Allahumma taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kakak, adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan puasa. Apa tujuan puasa? Tujuan ibadah puasa apa? Yaitu untuk menahan nafsu dari berbagai syahwat, sehingga ia siap mencari sesuatu yang menyucikannya, yang di dalamnya terdapat kehidupan yang abadi, mematahkan permusuhan nafsu terhadap lapar dan dahaga, serta mengingatkannya dengan keadaan orang-orang yang menderita kelaparan di antara orang-orang miskin. Menyempitkan jalan setan pada diri hamba dengan menyempitkan jalan aliran makanan dan minuman. Puasa adalah untuk Rabb semesta alam, tidak seperti amalan-amalan yang lain. Ia berarti meninggalkan segala yang dicintai karena kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ia merupakan rahasia antara hamba dengan Rabb-nya, sebab para hamba mungkin bisa mengetahui bahwa ia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa secara nyata, tetapi keberadaan dia meninggalkan hal-hal tersebut karena sembahannya, maka tak seorang pun manusia yang mengetahuinya, dan itu hakikat puasa. Petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa. Petunjuk puasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk yang paling sempurna, paling mengena dalam mencapai maksud,
serta paling mudah penerapannya bagi segenap jiwa. Di antara petunjuk puasa Nabi SAW pada bulan Ramadan adalah memperbanyak melakukan berbagai macam ibadah. Dan Jibril alaihissalam senantiasa membacakan Al-Quranul Karim untuk beliau pada bulan Ramadan. Beliau juga memperbanyak sedekah, kebajikan, membaca Al-Quranul Karim, solat, zikir, i'tikaf, dan bahkan beliau mengkhususkan beberapa macam ibadah pada bulan Ramadan, hal yang tidak beliau lakukan pada bulan-bulan lain. Nabi SAW menyegerakan berbuka dan menganjurkan demikian. Beliau makan sahur dan mengakhirkannya, serta menganjurkan dan memberi semangat orang lain untuk melakukan hal yang sama. Beliau mengimbau agar berbuka dengan kurma, jika tidak mendapatkannya maka dengan air. Nabi SAW melarang orang berpuasa dari ucapan keji dan caci maki. Sebaliknya, beliau memerintahkan agar ia mengatakan kepada orang yang mencacinya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Inni shaimun. Beliau melakukan perjalanan di bulan Ramadan. Terkadang beliau meneruskan puasanya dan terkadang pula berbuka. Dan membiarkan para sahabatnya memilih antara berbuka atau berpuasa ketika dalam perjalanan. Bapak, Ibu, ayah, bunda, kakak, adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan fajar dalam keadaan junub sehabis menggauli istrinya. Maka beliau segera mandi setelah terbit fajar dan tetap berpuasa. Termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membebaskan dari qada puasa bagi orang yang makan atau minum karena lupa, dan bahwasanya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Membebaskan dari qada puasa. Jadi nggak perlu puasa, ya, nggak perlu qada lagi. Bagi siapa? Bagi orang yang makan atau minum karena lupa. Itu artinya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa beliau bersiwak dalam keadaan berpuasa. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menuangkan air di atas kepalanya dalam keadaan berpuasa. Beliau juga melakukan istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung, serta berkumur dalam keadaan puasa. Tetapi beliau melarang orang berpuasa melakukan istinsyaq secara berlebihan. Demikianlah kajian Ramadan kita, Bapak, Ibu, ayah, bunda, kakak, adik yang dirahmati Allah. Judulnya tadi apa? Puasa yang sempurna. Kalau lupa diputar lagi audionya, lalu dilaksanakan semampunya, sebisanya, sekuatnya. Ini adalah kajian hari Senin tanggal 11 Ramadan. Ya, sudah berlalu 10 hari yang lalu. Maka perbaiki terus dan tingkatkan selalu ibadahnya hari demi hari semakin mendekati berakhirnya Ramadan, agar tetap kita perkuat, perdahsyat ibadah kita. Hadza wa syukran. Seperti biasa, yuk kita doa. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ya Allah ya Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi
ولا تنسناه يا رب العالمين. نختتم بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.